Perkenalkan, nama saya Priscilia Pradian Brianka Sidun. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unika de la Salle Manado semester 3. Saat ini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional, lebih khususnya subjek-subjek hukum internasional. Sebelum masuk dalam pembahasan tentang subjek hukum internasional, saya akan menjelaskan kenapa saya memilih subjek hukum internasional. Saya memilih subjek hukum internasional agar setidaknya orang yang melihat video saya ini bisa menambah wawasan mereka terkait hukum internasional, terutama mereka bisa menambah wawasan mereka tentang betapa pentingnya subjek hukum internasional dalam kehidupan hukum internasional. Subjek hukum internasional dapat disebutkan sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Pengertian tersebut dapat diletakkan kepada negara sebagai subjek hukum internasional yang bersifat penuh. Ada juga pengertian subjek hukum internasional dalam arti yang lebih luas, di mana mencakup kenyataan bahwa yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut hanyalah hak dan kewajiban yang terbatas. Adapun yang menjadi subjek hukum internasional yang akan dibahas di sini adalah: pertama, negara; kedua, organisasi internasional; ketiga, Palang Merah Internasional; keempat, Tata Suci Vatikan; kelima, kaum pemberontak; dan keenam, individu atau perorangan. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional. Hingga sekarang, masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu merupakan hukum antar negara. Untuk pembentukan suatu negara, diperlukan syarat-syarat konstitutif yang sangat penting. Adapun syarat-syarat konstitutif tersebut adalah: 1. Adanya penduduk yang tetap. Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang hidup dalam suatu masyarakat dan terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politis yang berwujud suatu kewarganegaraan. Penduduk adalah unsur pokok yang terbentuknya suatu negara. Namun, penduduk di sini harus merupakan penduduk yang berkediaman tetap dan tidak berpindah-pindah. Kedua, adanya wilayah tertentu. Wilayah merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara, tetapi negara tersebut tidak memiliki wilayah untuk tempat penduduknya bertempat tinggal. Yang ketiga, adanya pemerintah. Sebagai subjek hukum, negara membutuhkan sejumlah organ ataupun lembaga untuk menyalurkan dan mewakili kehendaknya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dapat disebut sebagai negara dalam arti yang sesungguhnya. Walaupun hukum internasional mensyaratkan adanya pemerintahan dalam suatu negara, namun tidak ditentukan mengenai bentuk pemerintahan tersebut. Bentuk pemerintahan diserahkan kepada masing-masing negara dan hukum nasionalnya. Keempat, adanya kedaulatan. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa unsur konstitutif suatu negara adalah adanya capacity to enter into relation with other states. Konsep ini telah memperluas konsep klasik mengenai pembentukan negara yang hanya mensyaratkan 3 hal, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai organisasi internasional. Organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara, misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasar organisasi tersebut. Suatu organisasi internasional baru lahir apabila negara-negara menghendaki dan kehendak itu kemudian dirumuskan dalam suatu perjanjian internasional. Ketika telah lahir suatu organisasi internasional, maka saat itu juga dia telah menjadi subjek hukum internasional. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional, maka dirumuskanlah suatu instrumen yang diberi nama Akte Konstitutif. Sebagai subjek hukum internasional yang ditugaskan untuk melakukan berbagai kegiatan negara, organisasi internasional dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada organisasi beserta para pegawainya.
Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah tidak boleh diganggu gugat kantor-kantor organisasi yang secara umum diakui dalam persetujuan kantor pusat organisasi. Kekebalan yurisdiksi yang dimiliki memungkinkan organisasi internasional bebas dari tuntutan hukum peradilan nasional negara setempat. Pembahasan yang ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Organisasi ini sebagai subjek yang terbatas lahir karena sejarah walaupun kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kemudian konvensi-konvensi Palang Merah. Pembahasan yang keempat adalah Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan memiliki hukum dan kewenangan penuh sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Hal ini timbul sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1929 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Tahta Suci ini mempunyai kegiatan di bidang keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pembahasan yang kelima yaitu pemberontak, insurgensi atau belligerent. Apabila dalam suatu negara ada suatu kelompok pemberontak yang telah berkembang menjadi kuat dan besar serta menentang pemerintahan yang berkuasa, maka kelompok tersebut dapat digolongkan sebagai belligerent. Adapun syarat agar suatu kelompok tersebut dapat dianggap sebagai belligerent adalah 1. Angkatan perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang dan bukan para pembajak. 2. Peperangan antara pihak harus sesuai dengan hukum perang. Ketiga, kapal-kapal perangnya adalah kapal-kapal perang yang sah dan bukan bajak laut. Keempat, blokade-blokade yang dilakukannya di laut harus dihormati oleh negara-negara netral. Kelima, harus menguasai beberapa wilayah dalam suatu negara. Keenam, menjalankan pemerintah yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintah yang berkuasa. Ketujuh, bersedia melindungi warga negara asing dan harta bendanya. Pembahasan terakhir mengenai individu. Orang perorangan ataupun individu pada dasarnya sudah cukup lama dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional, walaupun hanya dalam pengertian yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Internasional Permanen mengenai kasus Danzig Railway Official Case. Dalam kasus ini, diputuskan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai kekuatan hukum dalam hukum internasional, atau harus diakui oleh suatu badan peradilan internasional. Demikian penjelasan saya mengenai subjek hukum internasional, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa subjek hukum internasional merupakan bagian yang penting dalam hukum internasional, disebabkan subjek hukum internasional adalah pemilik atau pemegang hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Dan pada saat ini, subjek hukum internasional bukan hanya sebatas negara saja, melainkan organisasi-organisasi bahkan individu menjadi subjek hukum internasional. Atas perhatiannya dalam penjelasan saya ini, diucapkan banyak terima kasih.